Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-8. Kita akan mencoba mengenal apa itu arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau biasa kita kenal sebagai alternating current. AC. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang direct current atau arus searah, sekarang kita berbicara tentang arus yang bolak-balik. Oke, ini arus bolak-balik ini kita gunakan dalam tetap rangkaian listrik. Nanti rangkaian listriknya kita mencoba rangkaian listrik seri, kemudian komponen-komponennya, komponen kelistrikannya apa saja bisa kita gunakan nanti. Mungkin ini pendahuluannya. Sebagai bahan untuk mempelajari arus bolak-balik, ini ada terkait induksi magnetik. Ingat induksi magnetik yang sebelumnya imbas dari arus yang muncul karena medan magnet pada lintasan tertutup. Kemudian kita juga sudah diperkenalkan lintasan kawas tertutup yang disebut sebagai kumparan. Nah, kumparan ini penting ya, kumparan itu berarti lilitan-lilitan dari tembaga atau kawat-kawat yang digunakan. Kemudian kumparan dalam peralatan listrik banyak dijumpai sehari-hari. Nah, pada bab ini dibahas lebih lanjut lagi terkait penggunaan AC atau arus bolak-balik. Nah, osilasi elektromagnetik. Ada kata osilasi berarti kita tahu berarti seperti apa? Halnya gelombang ya. Ada puncak, ada lembah ya. Namun ini terjadi pada elektromagnetik, yaitu pada pulsa listrik dan bentuk dari medan magnet, medan listrik sama medan magnet. Jadi ketika mereka berpadu, mereka membentuk suatu gelombang. Ingat, salah satu contoh gelombang transversal adalah gelombang elektromagnetik. Kita sudah mempelajari kapasitor, sudah mempelajari induktor juga, kemudian energi medan listrik dan energi medan magnet nih energinya. Nah, kapasitor dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ini nanti kalian bisa buka lagi pada catatan sebelumnya, bahwa energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah muatan kuadrat dibagi 2 kali kapasitansi. Nah, kalau kapasitor menyimpan dalam medan listrik, induktor menyimpan dalam medan magnet. Nah, itu tahu ya bedanya ya. Dua-duanya kan saling berhubungan ya. Nah, besar energi yang tersimpan dalam induktor adalah ini kemudian kita dari sininya dulu. Nanti kalian buka lagi ini, ininya sepertinya terlewat. Nah, kemudian osilasi elektromagnet itu sebagai tadi pembukaan saja. Kemudian LC, nah ini gabungan antara induktor sama kapasitor. Ya, pada rangkaian pembangkit getaran osilator, jadi pembangkit sinyal atau pulsa-pulsa itu terdiri dari kapasitor sama induktor. Kan satunya medan listrik, nyimpen satunya medan magnet. Ketika kapasitor sebelum dihubungkan, singkat atau disaklar dengan induktor menyimpan energi sebesar UE. Ya. Kemudian energi dalam induktor UB. UE tidak sama seperti semula berubah-berubah ya. UE akan habis semuanya berubah menjadi UB. Namun, siklus tidak berhenti pada keadaan tersebut. UB jadi ini kan dalam rangkaian seri biasa ya, nanti kita pelajari rangkaian seri ya. Ini proses siklik. Nah, proses ini berlangsung secara siklik, artinya dia berotasi terus, artinya dia muter di sekitar itu terus. Nah, jika tidak ada energi yang hilang, nah biasanya energi yang hilangnya dalam bentuk heat ya atau panas. Oke. Kemudian adalah, nah ini dia, ini dia tadi ya, UB ketinggalan ya, bahwa total dari energi yang tersimpan adalah energi medan magnet sama medan listrik. Nanti kalau kalian ingat-ingat bahwa medan listrik itu berpengaruh terhadap ya muatan elektron ya, medan magnet terhadap domain-domain dari partikel. Nah ini untuk rumusnya Q kuadrat per C. Nah ini kalau Li kuadrat, nah ini kan Li induktor. Ingat yang induktansi diri ya. Jadi dia sebenarnya lebih bersifat seperti halnya massa pada mekanika. Ini arus secara analogikanya ya.
analoginya. Ini seperti ini kan, kayak energi kinetik ya, setengah mv kuadrat ya. Ini kan arus yang mengalirnya, ini masanya sebagai induktor, cuman masanya ini tersimpan dalam medan magnet, artinya entitas dari ini kemudian setengah. Energi yang tersimpan dalam rangkaian LC tidak ada hambatan ya, sehingga totalnya seperti ini. Oscilator LC, induktor dan kapasitor. Karena tidak terjadi disipasi energi atau tidak ada energi yang terserap atau terbuang, maka energinya konstan terhadap waktu. Ini artinya dia konstan ya, perubahan energi terhadap waktu tidak ada. Artinya dia nilainya tetap, atau U-nya kita anggap sebagai konstan, nilai konstan, nilainya harganya tertentu. Ya, kemudian dari sini kita turunkan secara parsial di sini ya. Nah, ini DT-nya DI terhadap DT kita pisahkan aja ya. Ini manipulasi matematika aja. DQ per DT sama dengan 0. Dengan DI per DT karena ini ya 0 pindah ruas ya, bisa. Ini kan DI per DT itu ya, DI kan I itu sama dengan DQ per DT ya. Atau 2 kali kuadrat dari DQ kuadrat DT. Ingat nggak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, arus itu kan perubahan ini ya, perubahan muatan terhadap waktu, ini I. Kalau kita turunkan lagi, ya udah berarti ini jadi 2 kuadrat, jadi turunan kedua kan? Ya, ini seperti ini. Nah, kemudian sehingga diperoleh ini seperti ini ya, jadi persamaan diferensial ya. Seperti halnya bentuknya pegas osilasi. Coba tuh lihat. Di mana yang variabel berubah-berubahnya adalah muatan. Ini kan muatan. Muatan itu dianggap sebagai posisi. Ingat mekanika ya, ini kan gelombang osilator harmonis pada pegas. K konstanta pegas. Nah, M ini dianggapnya sebagai apa? Massa. Jadi dalam kelistrikan juga memenuhi tunduk terhadap hukum Newton juga bentuknya ya. Bentuknya seperti itu. Karena di sini ada persamaan diferensial yang dapat digunakan. Nah, sehingga solusinya itu sama, diselesaikan dengan solusinya persamaan osilasi harmonik. Diselesaikan dengan solusi persamaan osilasi harmonik. Nanti kalian bisa buka-buka lagi catatannya untuk osilasi harmonik ya. Bisa kita dapatkan bentuk dari X-nya. Nah, akhirnya kita bisa bandingkan sistem osilasi LC atau sinyal-sinyal pulsa gelombang elektromagnetik itu serupa dengan pegas. Coba lihat, kalau energi ini untuk pegas, yang ini untuk osilator. Potensialnya ini. Nah, ini jadi listriknya itu potensial. Ya kan? Kinetiknya setengah mv kuadrat. Magnetiknya ini. Sehingga kita dapatkan osilasinya atau frekuensinya. Ini kan omega kan isinya, masih ingat nggak? 2pi V. Ya, adalah perbandingan dari konstanta pegas dibandingkan massa. Kalau ini dibandingkan 1/akar L si omeganya ini didapatkan. Ya, dari tadi turunan osilasi itu ya. Karena kan dilihat dari bentuk persamaan diferensialnya. Ya, mudah-mudahan difahami ya. Ini asal mula dari kalian dulu sering pada saat SMA omega sama dengan 1/akar LC. Nah, kemudian ini. Nah, yang menarik adalah ketika di rangkaian LC kita ada resistor. Sebenarnya mau nggak mau, rangkaian listrik itu pasti ada hambatan. Dari apa? Dari kawat. Pasti akan lama-kelamaan dipakai kan panas ya. Ya, komponen elektronik semuanya itu pasti akan panas. Makanya PR-nya adalah nyari untuk yang coolernya, pendinginnya. Mesin komputer juga seperti itu. Nah, ketika kita
Ini I kuadrat R ini kan apa namanya, disipasi daya. Ingat ya, daya yang keluar P sama dengan, kalau power kan I kuadrat, ingat ya dulu, I read kan energi sama dengan I read. Dayanya itu kalau nyari daya dibagi waktu, berarti ini juga dibagi waktu. Coret kan jadi I kuadrat I, jadi P-nya I. Nah, tanda negatif berarti dia artinya berkurang. Jadi selama persamaan diferensial ini bekerja, terjadi perubahan pengurangan daya, artinya berubah jadi panas. Sehingga kita rubah persamaan diferensial. Nah, jadi persamaan diferensial order 2. Ini kan order daya 1. Karena ini ada total yang maksimumnya adalah 2, disebut persamaan diferensial order 2. Variabel yang diturunkannya apa? Sama-sama Q, Q, Q. Oke, lanjut. Nah, dari situlah mendapatkan solusi. Jadi kalau kalian ini ya, ini persamaan diferensial ini, kalau kalian belajar apa namanya, solusi dari persamaan diferensial, akan didapatkan sebuah bentuk solusi. Solusinya berupa sinus kosinus. Arus bolak-balik dihasilkan oleh generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Biasanya berfungsi sinusoidal. Sinusoidal itu bisa sinus atau kosinus. Tegangan dan arus bolak-balik dapat dinatakan dalam bentuk nih, ini ya. Ini diingat-ingat, ini kalau dalam bentuk kosinus, kalau dapat bentuk sinus ada posisi mulanya, yaitu pi per 2 atau 90 derajat. Pi kan 180. Kalau untuk arus berubah ke sinus adalah pi per 2. Antara fungsi sinus sama fungsi kosinus terpaut sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Jadi selisih apa namanya, nanti bisa dilihat dari diagram ya. Untuk lebih pahamnya kan kalau pada saat SMA kalian ada diagram fasor ya. Fasor itu fase dan vektor. Fase itu ada sudutnya, vektor itu vektor seperti yang kita pelajari. Nah, kemudian kita masuk ke transformator. Transformator ini atau dikenal sebagai trafo itu untuk menaikkan tegangan dan turunan menaikkan tegangan sehingga dapat mengatur-ngatur tegangan dan arus. Nah, trafo ini prinsipnya dari apa? Dari induksi elektromagnetik yang kemarin kan, kalau kita punya kawat terus kemudian dikasih lilitan-lilitan, di sini nanti akan berimbas. Ada arus imbas. Nah, kemudian nanti di sini akan berimbas satunya lagi, akan memunculkan lagi. Ya, ingat induktansi diri dan induktansi bersama. Ya, ini pakai prinsip kerja kumparan. Nah, apabila tegangan bolak-balik dihasilkan generator, masuk melalui kumparan primer, jadi generator sumber tegangan listrik masuk ke kumparan primer, ada arus imbas mempengaruhi trafo. Nah, ini adalah sistem yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik yang dari sumber generator ke rumah-rumah. Pakainya adalah trafo. Trafo itu nanti jadi bisa dibagi-bagi ya, arusnya jadi bisa lebih kecil, namun tegangannya tetap. Ya, trafo terdiri atas 2 buah kumparan berdekatan. Ini prinsipnya induksi elektromagnetik. Nah, ini karena GGL berubah-berubah terhadap fungsi waktu, maka arus pada kumparan primer juga berubah fungsi waktu, yaitu dinyatakan dengan ini. Ya, ada induksi. Kemudian ini ada arusnya. Nah, kemudian induksi bersama M kalau ada dua kumparan, sehingga akan memunculkan E2 fungsi harmonik dari E1. Ngebayanginnya nggak usah sulit-sulit. Ini sebenarnya hanya rumus yang induktansi yang kemarin, hanya memunculkan bahwa ada arus,
ada kawat gulung-gulung munculin tegangan gitu. Jadi kan trafo kan ada jumlah lilitan terus kemudian ini kan sebenarnya volt ya, gegel itu kan nanti larinya kan satuannya ke volt. Jika kumparan kedua adalah berbentuk selenoida ideal, kita tahu bentuknya seperti apa, kemudian ada dua seperti tadi ya, jadi induktansi bersamanya M. Ini kemudian di sini ada apa namanya, luas area A-nya, kemudian di sini ada jumlah lilitan, ya, sehingga perbandingan antara tegangan yang dikeluarkan gegel trafo 2 sama sekunder sebanding primer ini seperti ini perumusannya. Ini ada panjangnya. Kemudian di sini bisa dihapus. Nah, ini N1, N2-nya ya, ini ada N2, N1 di sini terhapus sehingga perbandingannya hanya perbandingan antara lilitan sekunder dibandingkan lilitan primer. Jadi kalau lilitannya banyak, maka GGL-nya juga banyak. Nih makanya sebanding lurus. Kalau lilitannya banyak, maka tegangan yang dihasilkannya juga besar. Nah, kemudian rangkaian yang ditambahkan hambatan resistor disebut sebagai rangkaian resistif. Ini kemudian ini adalah solusi osilasinya. Kemudian ketika V-nya ini V resistor yang dialami oleh rangkaian dengan menggunakan aturan Kirchhoff, maka arus yang mengalir ini ya V sama dengan I kali R ya. Ini kan arus loop nih, Kirchhoff. Bahwa tegangan total dalam loop itu harus 0, sehingga kita dapatkan arus sama dengan tegangan dibagi hambatan dengan resistornya seperti ini. Ini mudah untuk difahami ya. Nah, sehingga kita peroleh untuk I-nya, I untuk resistor adalah kosinus dari omega T. Nah, ini omega ini adalah osilasi dari sinyalnya bolak-baliknya. Pada rangkaian R, arus dan tegangan pada resistor mempunyai fase yang sama. Jadi kalau untuk resistor, tegangan sama I-nya itu dia dalam fase yang sama, artinya kemunculannya itu polanya dia sama, sinyal-sinyal yang dimunculkannya. Kaitan antara maksimum dan tegangan minimum, jadi kalau misalkan ini I maksimum, maka V juga akan maksimum. Ingat kan rumus tegangan hukum Ohm? Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk rangkaian R, nah ini bisa dapat dilihat walaupun ini ada pergeseran sedikit tapi tidak mempengaruhi bentuk fasanya. Artinya kalau misalkan ini dalam 0 derajatnya di puncak, nah kemudian pada ini 0 derajat pada titik sama, ini artinya sefasa ya. Dia meskipun panjang atau amplitudonya berbeda, kan bisa beda-beda kan, tapi fasanya sama. Arus dan tegangan memiliki fungsi yang sama, dikatakan bahwa tegangan dan arus adalah sefasa. Tapi untuk apa? Untuk kasus rangkaian resistor. Kemudian rangkaian induktor. Induktor di sininya L. Seperti sama, ini kan karena kan kita tahu ya tadi persamaan diferensialnya, solusinya osilasi adalah ini, osilasi harmonik. Kemudian kita cari yang FL-nya, FL maksimum, F max. Dengan aturan Kirchhoff juga sama, bahwa tegangan dalam loop ini harus totalnya adalah 0, sehingga kita dapatkan rekayasa matematik perubahan I sama dengan V per R dt. Nah, ini kalian mungkin bisa turunkan pelan-pelan saja ya. Nah, dari sini kan karena ada dt integral ya. Ini diintegralkan, maka ini juga diintegralkan. Diintegralkan cos jadi sinus. Dengan penambahan keluar omeganya ke sini ya.
Kalau lupa kalian ingat-ingat aturan turunan sinus kosinus ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa I sin omega, atau kalau misalkan kalian aturan trigonometri, sinus omega itu sama dengan kosinus minus pi per 2/90 ya. Ya, sehingga kita dapatkan ILM sama dengan tegangan induktor omega L. Namun di sini yang menarik adalah kalau tadi I-nya adalah pakai kosinus tapi minus 90 sudutnya, kalau ini nggak pakai 90 tegangannya. Ya kan, itu artinya arus itu mendahului fasenya sebesar 90 derajat. Artinya kalau dalam respon sinyal, arusnya itu muncul pulsanya dahulu, baru didahului oleh tegangan. Gambarnya seperti apa? Oh, ini belum ada gambarnya. Ini ada gambarnya. Gambarnya seperti ini. Jadi arusnya itu muncul duluan. Kalau dalam grafik ini ya, muncul tuh artinya pulsanya tuh muncul duluan. Ini pada 0 derajat dia udah duluan. Ya kan? Ngebayanginnya adalah sinar kan jalan ke sana ya. Nah, ketika ini udah 0 derajat, dia masih muncul ini. 0 derajatnya ini di mana? 0 derajat. Ininya di sini kan, ujung ininya kan. Nah, jadi dia udah muncul duluan di sini. Ini punya arus. Baru V jalan. Ini udah di sini, dia masih di sini. Kebayang ya pergerakannya. Nah, ini untuk induktif. Arus dan tegangan memiliki fungsi yang tidak sama. Dikatakan tidak sefase karena arusnya mendahului 90 derajat. Ya, mendahului. Arus dan tegangan di sini disebutnya salah. Saya terbalik. Tegangan mendahului arus. Tegangannya apa namanya? Ya, di sini sebenarnya gambarnya bisa dilihat ya. Ini kalau misalkan kita arahnya ke sana, ya, tapi kalau misalkan dia arah kemunculannya ke sana, yang ini titik nolnya udah sampai sini, yang arus sudah sampai sini. Berarti artinya dalam analisis ini kalau pergerakan sinyalnya ke sana, maka tegangan mendahului arus. Nah, kita di sini tegangan mendahului arus ya. Karena minus 90 ya, minus 90 kan dia udah sana. Oke, tadi saya keliru ya. Nah, ini kemudian reaktansi induktif. Reaktansi induktif ini sama saja dengan semacam hambatan. XL-nya itu sama dengan omega L, sehingga ILM ini ya, mudah ini sama dengan rumusnya sama aja dengan IV per R. Tapi R-nya ini diganti oleh ini. Karena kan tadi kita dapatkan ini ya, tuh R-nya kan ini. Hambatannya lah kan, kita sering mengenalnya resistor. Nah, sekarang tadi resistor udah, induktor udah, sekarang kapasitor. Kapasitor sama, ini tegangan mulanya. Kita mencari arusnya, ini berdasarkan Kirchhoff. Kita dapatkan ini kok Q-nya. Ya, kemudian setelah kita turunkan, ini diintegralkan, ini negatif, kosinus positif, terus kemudian ini negatif, ini sin. Kita dapatkan di sini plus 20 plus 90, artinya arus dan tegangan mempunyai fase sebesar ini. Karena kosinus arus adalah plus 90, maka arus mendahului tegangan karena dia udah maju dulu 90 derajat. Hambatannya X kapasitor ya, kebalikan. XC reaktantifnya sama dengan 1/omega C. Nah, ini gambarnya kan karena ini ya. Tuh berarti dia kan ya, lagi-lagi kalau misalkan kita arahnya ke sana, merambatnya misalkan berarti ini tegangannya tadi katanya apa, arus duluan ya. Oh iya, arus sudah sampai sini kan, kalau dilanjutkan kan gini ya.
Ini kalau dilanjutkan gini. Nah, arus udah duluan nyampe ke sana titik sini, yang ini baru belakangan 90 derajat. Arus mendahului tegangan. Sebenarnya dalam fisiknya itu hanya kemunculan sinyal, ya, arus sama tegangan, karena ini bersifatnya, ingat ya, ini yang kita coba ini bukan DC ya, direct current ya, bukan arus searah, tapi apa? RLC arus AC kan bolak-balik ya, sinyalnya kan dia bolak-balik nih, puncak lembah, muncul hilang, muncul hilang ya kan. Jadi bisa aja arus sama tegangannya gitu dia bolak-balik. Nah, sekarang gabungan antara ketiganya. Nah, gabungan antara ketiganya, kita gabungin semuanya. Nah, di sini susunannya masih seri. Gabungan-gabungan ini solusi persamaan diferensialnya, tegangan yang kita udah dapet, arus pada rangkaian kita lihat. Nah, ini komponennya masing-masing, kita uraikan masing-masing. Arusnya, tegangannya, ini kan udah diingatkan tadi, RLC. Ini bisa kalian ingat-ingat, bisa di stop dulu. Ini reaktansinya, reaktansi itu hampir serupa dengan apa? Hambatan ya. Nah, sehingga ini bisa kalian totalkan, ini hanya penjumlahan saja. Jangan lupa mengulang kembali trigonometrinya, ya. Hambatan efektif nih kurang F. Dan beda fase antara arus tegangan sulit ditentukan melalui aljabar trigonometri. Nah, ini kan kalau pakai trigonometri ada hambatan nih. Hambatan efektif itu seperti apa? Nanti kita mengenal adanya fasor. Nah, sekarang ini dalam susunan paralel. Ini seperti ini. Masing-masing komponennya. Ini ada yang arus duluan, baru tegangan, ada yang tegangan duluan, baru arus ya. Juga sama. Nah, sekarang untuk mengatasi kendala itu adalah namanya analisis fasor, fasa dan vektor. Fase itu lebih ke sudut ya. Nah, rangkaian AC menggunakan aljabar trigonometri itu sulit dilakukan jika rangkaiannya tidak sederhana. Cara lain untuk menganalisa tersebut menggunakan fasor dan diselesaikan dengan bantuan gambar-gambar ya. Suatu fasor digambarkan seperti vektor biasa yang mempunyai panjang dan arah, yang menggunakan untuk sudut fungsi harmonik sinus dan kosinus atau phase vektor. Nah, ini kita bisa mengenal seperti ini ya, bahwa tegangan dengan variasi waktu sama dengan V maksimum kosinus omega T kali sudut awalnya. Nah, ini notasi fasornya, dan ini adalah sudut yang menyatakan arah. Gambarannya seperti ini ada arahnya, kemudian ini ada sudutnya. Ini besar panjangnya V maksimum. Nah, ini untuk resistor, ini searah, sefasa. Induktor, dia tegangan dahulu. Kalau kapasitor, ini adalah arusnya dahulu, yang mendahului ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi dalam arah dalam penggunaan sudut dengan arah rotasinya, ini berlawanan arah jarum jam ya, omeganya ya, osilasinya. Nah, kita kembali RLC. Nah, kalau seperti ini kan ini sulit nih, ditambah seperti ini. Nah, tapi kalau dalam fasor kita langsung ungkapkan saja. Ini ada ungkapan sudutnya. Ini kalian bisa lihat, bisa stop dulu untuk mengamati pelan-pelan. Kemudian di sini bisa kita lihat. Jadi setelah kita punya komponen X, Y, Z ini juga ada. Ini kalau resistor, ini kapasitor yang ke bawah, ini induktor yang ke atas. Berdasarkan sudut-sudutnya aja, coba kalian perhatikan, ini kan sudutnya aja.
Di antara ini sudutnya aja, ini sudutnya. Sehingga bisa kita lihat bahwa selain kan kalau vektor itu kan x, y, z ya, ini kan. Nah ini juga ada, jadi ada arah sudutnya ini ada ditentukan oleh sudutnya. Kalau vektor kan diungkapkan hanya 2i, 3j, 5k gitu kan. Nah kalau ini tinggal ditambahkan sudutnya, jadi seperti itu. Nah RLC seri, sehingga kalau kita mendapatkan V maksimum sama dengan VL kan induktor ke atas ya. Induktor ke atas, kalau kapasitor apa? Ke bawah. Berarti kan ini saling tarik menarik kan, dikurangi. Ditambah VR ini VI induktor, ini VC, ini R. Nah, kalau kita ingin mendapatkan resultannya apa? Ini kan VI dikurang VC berarti sekitar segini kan. Kita cari apa? Pitagorasnya ya. Atau arah vektor sananya kan ya. V maksimumnya dengan cara seperti ini dikurangi dulu kuadrat I-nya juga sama untuk arus ya kan, hambatan induktor dikurang hambatan kapasitor R kuadrat. Nah dengan vektor-vektor seperti ini jadi lebih mudah kan menghitungnya. Nah untuk menentukan sudutnya kebalikan dari tangan ya mudah lah, ini kalau kalian trigonometri kan tinggal bisa lihat VLM VCM, ini induktor maksimum kapasitor maksimum ya. Kemudian sehingga kita dapatkan ada sudut, ada sigma ini kecil ini. Hal itu berarti bahwa theta yang menyatakan beda fase antara arus dan tegangan besarnya sama dengan negatif ini ya, besarnya negatif. Nah berarti kalau misalkan tanda negatif artinya tegangan mendahului arus, sehingga ini bisa kita gambarkan I bahwa rangkaian arus sistem RLC ini seperti ini. Nah, sehingga kalau untuk hambatannya, hambatan totalnya resistifnya ya udah ini kan XL hambatan resist induktor, ini hambatan kapasitor di sana R. Kalau mau cari resultannya ini kan XC, kita tarik kan. Jadi ke sana. Ini berarti hambatan total atau impedansi ya Pitagoras ya. Dengan XL sama dengan kali apa? Omega kali L induktor XC apa? Seper omega C. Mudah ya. Nah, untuk daya pada rangkaian AC, ini daya kan dari rumus daya sederhana biasa. Tinggal nyari I-nya, notasi I-nya seperti apa, notasi R-nya berapa. Tapi dalam rangkaian khusus resistor tinggal kita masukkan seperti ini. Tidak mudah, tidak sulit. Nah, kemudian rata-ratanya adalah dalam satu periode itu kan 2pi per omega ya. 2pi itu kan lingkaran penuh satu periode. Ditambah sudutnya dia mampunya berapa. Ya. Kemudian induktor. Kalau induktor kita ketahui sama PI VL-nya, tinggal cari VL-nya dimasukkan apa, P-nya seperti ini. Nah, daya rata-ratanya adalah kita nyari secara keseluruhan kan, kalau sinyal kan kayak gini ya. Gelombang puncak lembah ini sama dengan satu lingkaran atau segini sama dengan 2pi atau sama dengan 360 derajat. Nah, ya. Tidak ada disipasi biaya karena ini coba aja integralin ini berapa. Nanti kita bisa dapatkan ya, sehingga dia menyebabkan 0. Berarti di atas ini harus bernilai 0. 0 kali berapa? Kan kali 2pi ya. Sudutnya nanti paling nanti di sini sekitar sin apa aja yang 0? 360 ya, sin 0, 0. Ya, seperti itu. Untuk kapasitor sama juga, ini ada sinnya. Ini tidak perlu kalian, ini hanya sekedar pemahaman saja. Secara matematiknya kalian tidak perlu pusingkan. Ini ada konsepnya bahwa disipasi untuk kapasitor itu tidak ada disipasi daya rata-ratanya. Nah, ini faktor daya. Nah, ini ada di sini faktor daya. Ingat,
P sama dengan I kali V. Nah, dari sini udah mulai main aturan trigonometri nih. Masih ingat nggak yang sin omega T minus apa namanya? Theta ini diuraikan sin cos kosin ya. Nah, sehingga ini hanya permainan penguraian saja. Ya, nah ini di theta ini dinamakan faktor daya. RMS root mean square. Nah, root mean square ini adalah nilai dari rata-rata tegangan sistem yang RLC. Ini kita dapatkan bahwa secara turunannya perbandingan antara tegangan maksimum dibagi akar 2. Dan nanti akar 2 ini ada muasalnya nih. Itu biasanya didapatkan dari perumusan yang ini nih. Perumusan yang daya ini nanti kita dapatkan akar 2. Nah, untuk arusnya juga sama, I maksimum akar 2. Jadi sebenarnya dalam nilai efektifnya raratanya itu adalah 0,7 dari harga I maksimumnya. RMS-nya ini mungkin bisa kalian kaji lebih lanjut secara mandiri. Ini biasanya kalian ingat saja bahwa FRMS itu adalah 1/2 dari V maksimumnya. Nah, ini resonansi. Nah, resonansi adalah ketika nilai arusnya yang terjadi pada sistem itu bernilai maksimum. Artinya dia didapatkan nilai maksimumnya paling puncak harganya. Sehingga impedansinya didapatkan sama dengan ini kan I arus VRMS bagi akar ini kan hambatan ya, R resistansi, hambatan atau impedansi. Manakala bersifat impedansinya menjadi minimum. Ini agar minimum berapa? Ininya harusnya 0 kan ya. Jadi cuman ini doang kan. Ketika dia minimum maka I-nya akan bernilai besar. Yang artinya reaktansi induktif 0. Ketika 0 berarti secara resonansi kita harus mencari gelombang sinyal yang seperti ini. Omega 1/A akar LC. Iya kan ya? Ini kan kalau ada angkanya maka nilainya jadi kecil. Tapi kalau ininya nilainya 0, maka tinggal ini doang, R kuadrat. Sehingga ininya bisa besar. Ya oke, itu saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Perlahan-lahan materi yang tadi saya jelaskan. Kalian bisa men-stop videonya, kemudian kalian ulas baik-baik. Terima kasih.